Kita ingin bertanya kepada Bung Ziyad gitu. Bagaimana Anda menghadapi situasi dalam tekanan yang berat gitu ya, sehingga Anda tidak, mohon maaf nih, sakit jiwa? Alhamdulillah selama ini ya istilahnya pertama kali kita dekat kepada Allah. Yang saya lakukan. Boleh diceritakan ke pemirsa jadwal hari-hari Anda di sana? Aktivitas saya selama ini hanya untuk religius lebih banyak. Lebih banyak saya melakukan sholat, mengaji, dan juga puasa. Bisa diceritakan menit ke menit sehingga kita tahu. Aktivitas saya kalau mulai malam sholat tahajud. Bangun jam berapa? Sekitar jam 3. Jam 3 sholat tahajud sampai subuh. Sholat subuh, setelah itu dilanjutkan sholat duha. Setelah sholat duha, saya nggak ada aktivitas lagi sampai menunggu sholat zuhur. Dan setiap sholat saya lakukan dengan ngaji, baca Al-Quran. Dan setelah itu, kalau di hari yang lain saya lakukan seperti puasa Senin Kamis. Dan setelah sholat asar saya mengaji lagi, maghrib ngaji lagi. Dan setiap habis melakukan sholat saya lanjutkan dengan mengaji. Karena saya berasa dengan saya mengaji dapat satu ketentraman batin. Karena kegoncangan dalam diri itu besar, tapi waktu saya lakukan dengan ibadah, serasa itu lebih ringan. Bagaimana mengatasi kebosanan dengan rutinitas yang monoton? Nah, itu dia yang selama ini saya lakukan, hanya aktivitas ibadah dan pergi setiap sholat saya ke masjid. Setiap waktu sholat atau hanya Jumat? Kalau waktu pressure yang terakhir yang dilakukan mereka, saya melakukan hanya untuk sholat Jumat. Waktu sebelumnya saya masih bisa untuk pergi ke masjid, tapi waktu terakhir itu berapa tahun? Di tahun 2009 itu, waktu ada polisi datang ke rumah, nah itu selama 2 bulan saya nggak bisa keluar rumah, karena saya berfeeling dia ingin melakukan sesuatu pressure yang lebih berat lagi kepada saya. Jadi saya melakukan aktivitas semua ibadah di dalam rumah, karena saya nggak mungkin keluar rumah, karena saya takut polisi di sana kan banyak kan undercover. Yang saya lihat. Apa istilahnya? Baju kandura. Kandura ya. Baju putih pemirsa yang panjang itu. Jadi aktivitas yang saya lakukan semua selama 2 bulan yang terakhir itu hanya sholat ibadah semua di dalam rumah, kecuali hari Jumat aja sholat Jumat di masjid. Itu dia aktivitas saya. Baik, pemirsa, saya beri latar sedikit tentang keadaan Bung Ziyad. Itu jadwal sehari-harinya. Ia punya masalah hukum yang sesungguhnya tidak terbukti, yang dipengadilankan oleh keluarga sebetulnya semula ya. Namun, karena bermasalah dengan hukum di Uni Emirat Arab, ia tidak bisa pulang ke Indonesia. Dan upaya-upaya untuk memulangkannya memang dirasakan selama ini tidak diberikan oleh KBRI. Beruntung pada saat Dubes yang sekarang, Bapak Wahid Supriyadi, melakukan sikap yang proaktif. Kebetulan juga kita verifikasi dan saya di lapangan mencoba membantu Bung Ziyad pulang. Ya, betul. Nah, kembali ke Puan Nova. Ya, kita melihat keterangan Bung Ziyad ini. Bung Ziyad bisa kita katakan sehat? Saya rasa secara umum bisa dikategorikan sehat. Arti sehat jiwa ya. Iya, sehat. Ya karena ada satu faktor itu tadi ya, faktor bagaimana mengisi waktu luangnya dengan banyak ibadah itu. Itu merupakan satu hal yang juga kita berikan kebebasan. Misalnya pada saat menghadapi, kita menyebut pasien dengan gangguan jiwa sekarang KJS, konsumen jiwa sehat. KJS, ya. Hal baru bagi kita pemirsa ya, KJS. Jadi kalau konsumen jiwa sehat. Ya. Itu adalah salah satu manuver ya, atau upaya yang bisa dilakukan oleh keluarga dan pasien itu sendiri, yaitu dengan ibadah dan spiritual healing. Nah itu juga dicari oleh konsumen jiwa sehat, itu yang banyak dicari juga. Artinya kadang-kadang emang butuh obat mungkin untuk anti depresi, untuk anti cemas dan lain sebagainya, tergantung gejala klinis yang dihadapi atau diagnosisnya. Tapi pasti selalu ada pendamping yang antara relaksasi atau semacam meditasi seperti itu. Tapi kita memberikan kebebasan pada saat dia meditasi, dia boleh sambil berzikir misalnya. Nah, kalau ini, makanya faktor psikologi itu tadi juga berperan, faktor lingkungan.
Nah ini kan ada faktor keluarga. Nah saya rasa mungkin dari Bung Ziyad ini, dari keluarga ini ada upbringing ya, atau pola asuh di mana yang dari kecil ditanamkan untuk berdoa, itu mendekatkan diri kepada Allah. Nah itu memang akan berpengaruh terhadap terbentuknya kondisi kejiwaan seseorang. Bagaimana dia menghadapi tantangan, bagaimana dia menghadapi masalah ke depannya gitu. Iya, sebab kalau saya pribadi pemirsa lihat tembok sebulannya di ruangan terus, waduh saya sudah belingsatan gitu. Ini 8 tahun gitu. Bukan main. Luar biasa itu. Ada mekanisme pertahanan dirinya gitu. Jadi ada mekanisme, istilahnya coping mechanism. Nah, bagaimana mekanisme dia dalam menghadapi masalah. Ada turning to religion. Ini istilah-istilah jiwanya. Apa itu? Jadi ada yang direct coping gitu. Jadi artinya ada yang secara langsung, ada yang secara juga tidak langsung. Nah, kalau Bung Ziyad ini turning to religion artinya beralih ke agama. Beralih ke agama. Itu salah satu mekanisme untuk menghadapi masalah. Mekanisme menghadapi masalah. Baik pemirsa, kita akhiri segmen pertama ini. Anda harus bangga kan? Orang muda, anggota dewan kita, pakar bidang kesehatan jiwa, novelis, penulis skrip film. Saya belajar menulis skrip tapi belum jadi filmnya. Kita ikuti segmen berikut.